Bapak Ibu sekalian, ya, di Amerika Serikat itu ada namanya ETF, ya, Exchange Traded Fund, seperti reksadana, ya. Sebenarnya di Indonesia juga ada, cuman ya kita masih baru banget, belum berkembang, jadi belum banyak ETF-nya dan ya agak susah lah. Tapi kalau di Amerika Serikat itu ada banyak ETF, ya. Contohnya ini ya, iShares Core S&P 500 ETF, kode sahamnya EVV seperti itu. Yang kita bisa beli langsung di aplikasi yang sama seperti kita beli saham ya. Dan ETF ini adalah beda dengan saham itu sendiri, itu mirip reksadana. Kalau kita beli ETF itu kita seperti beli seluruh saham yang ada di, kalau misalnya IVV ya berarti seluruh saham besar yang ada di S&P 500 seperti itu. Jadi nanti IVV ini akan pergerakannya mirroring, hampir persis sama dengan pergerakan indeks S&P 500 itu sendiri. Jadi sama kalau misalnya di Indonesia ya, kita beli ETF apa, naik turunnya ngikutin IHSG aja gitu loh. Dan itu lebih aman Bapak Ibu sekalian dibanding saham-saham yang tadi saya katakan di Amerika Serikat itu nggak ada ARA, nggak ada ARB. Mau saham besar, mau saham kecil, naik atau sebaliknya turun 30% dalam sehari itu bisa. Tapi kalau kita beli indeks, beli ETF itu tadi, ya S&P meskipun kadang-kadang dia bisa juga sih sehari turun 3%, 4%. Tapi itu kan jarang terjadi. Dan kalau itu terjadi justru heboh, ya kan? Justru kita bisa pakai itu untuk kesempatan beli lagi. Dan karena indeks S&P ini ya dalam jangka panjang sekali, ya, dan ketika saya bicara jangka panjang sekali ini berarti 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kalau dalam waktu setahun 2 tahun sih bisa aja dia turun, tapi dalam jangka panjang sekali saya percaya dia akan terus naik ya. Jadi eventually ETF ini pun akan naik dan kita akan profit. Kemudian kalau nanti kita sudah cukup berpengalaman nih ya, kan kita gini loh, jadi kita beli yang aman dulu ya, IVV ini kan ETF ini aman karena ya dia ngikutin indeks aja dan indeks dalam jangka panjang pasti naik seperti itu. Tapi nanti kalau kita sudah bisa menganalisa, sudah bisa baca laporan keuangan perusahaan Amerika Serikat yang memang formatnya juga nggak sama ya dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sudah bisa bahasa Inggris karena laporan keuangannya juga dalam bahasa Inggris. Mungkin beberapa harus belajar dulu seperti itu. Baru kita kemudian bisa diversifikasi beli saham itu sendiri secara langsung. Tadi kalau kita masih pemula dan dalam hal ini, dalam konteks ini saya pun masih pemula, saya sarankan pertama kali itu beli ETF dulu itu, ya. Ini nih, saya tunjukkan deh. Sekalian aja beli yang paling besar. Gitu. Nah ini, IVV kode ETF-nya ya. Kelihatan Pak Andri? Ya, iShares Core S&P 500 ETF. Kode sahamnya IVV ya. Nah ini dalam jangka panjang kita bisa lihat ya, dulu dia di 300, sempat jeblok sampai 231 waktu market crash tahun 2020. Habis itu dia naik lagi sampai sekarang 5.572. Ya karena S&P-nya juga lagi all time high juga, sekarang 5.700 ya dia juga naik. Kalau S&P besok-besok turun ya dia juga akan turun nih IVV ini, mungkin turun sampai 500 atau bahkan 400. Tapi jika itu terjadi, ya kita bisa beli lagi gitu. Sama seperti waktu tahun 2021 dengan 2022, IVV ini dia turun ya dari 472 sampai 359. Nggak apa-apa, kita DCA aja, kita beli lagi. Habis itu nanti dia naik lagi, begitu. Sudah cukup Pak Andi?